Selamat datang kembali di diskusi perkembangan perancangan desain mold. Jadi ini sudah masuk ke modeling ya. Kita lanjutkan, silahkan ke dua kelompok stand mobile. Dipersilahkan. Permisi Mas Eko. Ya. Mungkin Gimana, saya Bon? buka untuk kelompok saya ya Mas. Oh boleh, ditunggu Bon. Siap Mas. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan salam kepada Mas Eko yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami, serta kami juga berterima kasih kepada teman-teman serta anggota kelompok kami, anggota kelompok saya yang telah bersedia meluangkan waktunya pula untuk melanjutkan mata kuliah perancangan mood kedua ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bonaventura Lingga Krisna dan ada rekan saya Ika Rodiono, Al-Hafiz Maidi Malik, serta Septian Khairu Rizki yang akan mempresentasikan presentasi pada sore hari ini. Untuk yang pertama mungkin akan saya berikan kesempatan kepada Saudara Ika Rodiono untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mungkin Saudara Yono, apakah sudah siap? Siap, Bon. Siap. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Mas Yono, dipersilahkan. Terima kasih, Bon, atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Septin ya, Mas? Iya. Apakah Septin saya sudah terlihat, Mas, teman-teman? Sudah terlihat. Udah, Yon. Jadi untuk progres dari pembuatan proyek mold kelompok kami itu sudah mencapai pembuatan konstruksi. Sorry, ini Jadi, grup apa namanya? Folding wallet stand mobile, Mas. Oke. Jadi ini adalah konstruksi mold dari kelompok kami yang sudah sesuai dengan katalog yang telah diberikan. Hampir semuanya sudah terselesaikan, cuma kami di sini masih kekurangan untuk plat ejector. Jadi itu, Mas, untuk update dari kelompok kami tentang progresnya. Untuk cooling system, terus peletakan ejector pin juga sudah, cuma kami masih proses sih, Mas. Masih ada beberapa yang harus dikoreksi dari kami, Mas. Itu sih, Mas, yang saya sampaikan. Oke. Boleh lihat konstruksi dalamnya dulu? Benar, Mas. Sudah terlihat belum, Mas? Belum. Ya, ini sudah. Ini pakai insert enggak? Enggak, Mas. Kan Enggak ya? Memang sengaja enggak ya? Oke, Mas. Startnya kan maksudnya enggak ada lekukan yang wajib pakai insert. Oke. Coba yang locating ringnya di hide aja tuh, biar tambah kelihatan dalamnya. Ya, Mas. Ya, Mas. Oke, coba ditegak lurusin biar kelihatan coolingnya, jalur coolingnya. Sorry, Mas.
balik. Berarti jalur cooling bagian core ini belum mempertimbangkan pinnya ya? Apa sudah? Sudah sih mas, sudah mas. Saya tunjukin ini mas untuk lubang pin ejektornya mas. Boleh, boleh. Nah, jadi sudah saya buat sih mas untuk apa pinnya. Tadi juga udah saya simulasiin, nggak ada yang nabrak mas. Sementara seperti ini mas. Oke. Bisa lewat sini ya. Ini pakai gate-nya pakai apa? Jadinya fan. Pakai fan gate Fan gate. gate. Oke. Kenapa pakai fan gate pertimbangannya? Yang pertama manufakturnya musnah. Pertimbangan yang kedua dari apa sisi yang kami ambil untuk dijadikan sumber masuk atau apa penempelan gate-nya itu dia nggak mengharuskan harus clear gitu mas, harus bersih partnya nggak mas. Jadi itu sih mas salah satunya. Jadi karena dua pertimbangan itu, jadi kami berani memutuskan memakai fan gate mas. Oke, sorry. Ini kan produknya mirror kanan kiri ya. Ini boleh nggak pada aktualnya nanti misalnya kanan ditaruh di kiri, kiri ditaruh di kanan? Bisa nggak? Nggak bisa mas. Nggak bisa. Berarti ada tambahan sedikit dari saya untuk semua part yang tidak bisa memiliki nilai ketertukaran di kanan di kiri ataupun sebaliknya. Nah, nanti sebaiknya kalian tuliskan ada huruf L dan R, left dan right gitu ya. Nah, itu usahakan diposisikan di area yang mungkin secara visual tidak mengganggu performance dari si produkmu. Dan itu berlaku untuk ke-6 produk ini ya. Karena kan misalnya nih bagian misalnya bagian yang paling kiri nih. Ini kan ini namanya apa? Yang bagian paling kiri nih. Yang saya tunjuk nih apa nih namanya? Apa? Tangan travel. Nah, ya itu. Nah, ini kan nggak boleh punya ketertukaran dengan antara yang kanan dan kiri kan? Iya mas. Nah, wajib bagi kalian untuk menuliskan itu. Nah, menuliskannya itu kalau bisa jangan di area yang luar, tapi area terdalamnya. Kalau misalnya yang saya tunjuk ini area yang nanti di luar, itu yang ini atau yang di bagian core apa di bagian cavity? Yang nanti dijadikan area terluarnya. Yang saya tunjuk. Jadi gini mas, kan part dari produk kita itu kan tebalnya 2 mili tapi nggak ada berongga. Jadi di core di cavity itu dia punya efek visual semua mas. Iya, makanya Jadi, karena punya maksudnya efek dia visual, tadi Yon, sehingga seharusnya kalau misalnya contoh gini deh, saya punya, nah ini aja nih, ini saya nyalakan kamera, nih kalian lihat ini kan, sorry ini ngilangin, ini ya, ini saya izin spotlight video ya. Nah ini ya, jadi kan ini hampir sama konsepnya kayak produkmu Mas Yon. Jadi, nah ini kanan, ini kiri. Ini kan nggak boleh ketukar. Ini nggak boleh ketukar nih. Sehingga saya harus memberikan penamaan. Ini saya kasih nama R, ini L. Nah, tapi saya nggak mungkin kan memberikan nama itu di luar sini. Di luar sini nggak mungkin. Tapi saya harus ngasih namanya itu di area dalamnya. Di area dalam dari si kacamata ini. Jadi kalau misalnya yang R, berarti di area dalam sini. Kelihatan nggak? Nah, di area dalam sini.
Yang R berarti di area dalam sini. Jadi nggak mungkin di area luarnya. Nah, begitu juga dengan produkmu. Begitu juga dengan produkmu. Jadi ada L dan R, tapi kalau bisa tulisan L dan R-nya itu jangan di area yang terluarnya ini, tapi di dalamnya, sehingga tidak terlihat secara visual pada saat dipasang. Tetapi itu memudahkan kalian pada saat nanti proses assemblingnya gitu. Karena kan customer kita itu belum tentu dia mengetahui, wah ini harusnya di L nih, masa nggak tahu. Kita nggak boleh berasumsi kayak gitu. Kita harus menganggap membuat produk ya semudah mungkin sehingga mudah untuk dipahami oleh setiap orang. Gitu. Paham nggak maksud saya? Paham, Mas. Paham, iya. Nah, kalau di produkmu kira-kira huruf-huruf itu letaknya di core apa di cavity? Kalau dari produk saya ini sih Mas, mau di core atau di cavity nantinya dia juga nggak apa, tetap di ini Mas, tetap kelihatan walaupun nggak dalam luarnya tuh sama gitu Mas. Saya boleh ini nggak Mas, tunjukin produk saya Mas, biar nggak. Iya, boleh. Bentar Mas, saya buka UG dulu Mas. Kebetulan produk kami seperti ini sih Mas. Nah, ini kan tadi Kak saya tanya ke kamu kan, apakah ini boleh punya nilai ketertukaran antara kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Jawabannya nggak boleh. Artinya Boleh kan Mas. yang kanan itu harus di kanan, yang kiri itu harus di kiri. Jadi kalau kebalik ini nggak mungkin bisa dipakai, betul? Betul Mas. Nah, sehingga kamu harus memberikan penamaan ke produkmu bahwa yang menyatakan bahwa produk anggaplah ini nih yang saya tunjuk nih, kelihatan nggak yang saya tunjuk? Kelihatan Mas, kelihatan. Nah, ini itu kanan, yang ini itu kiri. Nah, tapi pada saat kamu memberikan penamaan kanan atau kiri atau bisa disingkat L atau R, itu kamu nggak boleh memberikan nama apa istilahnya di area paling luar dari produkmu. Kenapa? Karena bisa mengganggu visual meskipun hanya tulisan L saja, tapi kalau itu sampai terlihat maka akan mengganggu atau mengurangi nilai visualnya. Nah, ya pertanyaan saya adalah kalau di produkmu ini, contohlah yang saya tunjuk ini, itu letak penamaan L atau R-nya itu di core apa di cavity? Karena harus clear. Yuk, silahkan kelompok wallet Jujur kami folding. bingung. Bentar dulu Mas. Bingung ya? Iya Mas. Soalnya kan produk kami itu kalau misalnya dia punya rongga berarti kan itu bagian core jadi bisa ada di dalamnya gitu Mas. Nah, gini aja. Kebetulan itu kan Yang saya produknya tunjuk tulis ini, gitu Mas. ini bagian kanan atau kiri? Kiri, Mas. Kiri. Clear ya, ini kiri. Maaf, kanan, Mas. Kanan. Oke, kanan. Oke, kanan. Pada saat di assembling nanti, bidang yang saya tunjuk ini kan kanan. Itu letaknya di dalam atau di luar? Di dalam atau di luar bagaimana, Mas, maksudnya, Mas? Maksud di Ini, assembly. nih. Saya punya kacamata nih. Saya punya kacamata. Ini gagang sebelah kanan, ini gagang sebelah kiri. Ini area luar, ini area dalam. Sampai di sini paham? Paham, Mas, paham. Nah, sekarang yang saya tunjuk nih, ini kan area kanan. Ini kan bidang kanan. Ya. Iya, Mas. Nah, pertanyaan saya, yang saya tunjuk ini bidangnya itu letaknya di dalam atau di luar? Setelah di ESI itu Pada saat ada setelah di ASI. saat di ESI bentuk datar ya, Mas. Iya, Kalau betul. di Ya datar dia pokoknya posisinya ada di bawah, Mas. Yang di kanan nyentuh bawah. tanah, Mas. Yang mana? Yang ini yang ada surface-nya ini nyentuh tanah? Iya, Mas. Enggak dong, Bon.
Aduh, gimana ya? Saya Maaf Mas, SC dari apa produk kita itu kan ada dua Mas, yang bisa masuk coba bisa masuk tuh. produk ini ada isinya nggak? Ada isinya nggak? Ada Mas, Coba ada tunjukkan Mas. aja isinya. Boleh, boleh. Udah. Nah, betul. Ya. Nah, lagi ya, nih. Udah, stop. Berarti yang tadi saya tunjuk itu ini bukan. Produknya ini bukan. Yang ditunjuk Mas Eko itu Produknya yang ini bukan atau yang ini? Yang kanan, Mas. karena Mas. Yang ini berarti. Yang ini. Iya, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Benar. Iya, Mas. Oke. Bidang surface yang tadi saya tunjuk bagian kanan itu yang sebelah sini atau bagian luar sini? Yang ditunjuk Bagian itu masuk bagian pertama. dalam Mas. Dalam Sini. Mas. Nah, area sebelah sini itu kalau di moldmu itu terbentuk dari core atau cavity. Area sini nih. Cavity-nya Mas. Ah, berarti tanda L, sorry ini kanan ya, R itu letaknya ada di cavity, bukan di core. Paham? Nama. Supaya Mas. nama ini nanti terletaknya di area sebelah sini. Jadi di area bagian dalam, artinya tidak mengganggu secara visual di area luar. Itu yang saya maksud. Iya Mas. Nah, begitu juga dengan ini. Ya, dengan area ya tempat HP, baik kanan ataupun kiri. Ini letaknya semua ada di dalam. Begitu juga yang sebelahnya nih. Ini harus terletak di bagian dalam. Nah, khusus untuk bagian ini, bagian base-nya, maka bukan di area sebelah sini, tapi di area sebaliknya. Area yang dari bawah nih. Karena kan kalau peletakan kayak gini, letaknya dari bawah. Dan itu nggak terlihat. Berarti untuk yang base itu di core ya, Mas? Khusus yang base di core berarti. Ya tergantung sih, tergantung peletakannya. Kalau peletakannya kayak gini berarti di core kamu. Dilihat produknya, dilihat letak Iya. produknya yang realnya. Oh, Enggak Mas. Kalau di yang ini Mas, itu ada dua Mas. Ada yang di core, ada yang di cavity kayaknya Mas. Iya, Nah, karena ada bolak-balik gitu, Mas, di ya layout. berarti mesti disesuaikan baik di core ataupun di cavity-nya. Yang penting pas lagi visualnya tidak terlihat itu L apa R-nya ya, Mas? Bukan nggak terlihat, tapi tempatnya itu tersembunyi lah, boleh dikatakan gitu. Oke. Paham, Mas. Saya sih nggak tahu ini letaknya di core apa cavity, tapi yang jelas area yang tertulis R atau R-nya itu di bagian bawah sini. Bagian bawah sini. Paham kan maksud saya? Paham. Paham, Mas. Paham Mas. Oh, itu karena dia tidak punya ketertukaran yang boleh ditukar kanan kiri. Nah ini berkaitan juga dengan kelompok yang sebelumnya atau yang bahkan sesudahnya. Kalau memang punya prinsip sama, artinya tidak bisa ditukarkan antara kanan atau kiri, maka wajib harus diberikan notasi seperti itu. Oke. Dari saya cukup dulu sementara, mungkin dari yang lain. Mas, Ya, saya boleh bertanya nggak Mas? boleh. Sebentar Mas, saya buka ini dulu Mas. Satunya lagi. Ini Mas. Jadi kan tadi pada saat kami menentukan letak pin ejector itu ada beberapa tempat yang menurut kami kritis seperti dia membutuhkan gaya yang lebih,
tadi kan taruh ya Mas, di situ ada pin ejector, tetapi crash dengan cooling system. Nah, kalau dari Mas Eko sendiri mungkin lebih memilih menggeser cooling sistemnya atau sedikit menggeser ininya Mas, pin ejectornya Mas. Menurutku utamanya malah pin, Yon. Jadi yang dikalahkan pertama coolingnya. Tapi kalau bisa digeser sedikit-sedikit, boleh. Boleh keduanya, tapi tetap yang harus digeser banyak coolingnya. Karena kalau cooling kan secara nggak langsung ya memberikan efeknya. Tapi kalau pin kan jelas visual masalahnya. Iya Mas. Yang ini masih tadi di sini Mas, ini nih Mas, satu yang di bagian bawah. Kan harusnya itu saya dari kami tuh modinya di sini tuh. Nah itu crash Gimana? sama yang bawah Mas. Bawah sini Mas. Ya. Ini nih, ada kayak mentil gitu. Oke. Jadi kami maunya di tengah sini loh Mas. Kayak dia langsung membagi gayanya kan kayak baratnya seimbang gitu Mas. Oke. Kalau menurut pandangan kami. Terus yang jadi masalah apa? Dia mengenai cooling system Mas. Cooling sistemnya kenapa? Tabrakan Mas Sama? sama pin ejector Coba Mas. Pin ejector. tunjukin coolingnya di mana? Yang mana tuh? Sorry Mas, yang atas Mas ini Mas, yang tapi sudah tadi sudah sini sih Mas. Oh udah. Cuma kami agak yang satu ini Mas belum. Jadi mending ini ya Mas, ngambil di apa? Pokoknya titik kritis yang kira-kira yang membutuhkan gaya yang besar itu ditaruh pin ejector ya Mas. Betul. Buat cooling system bisa menyesuaikan. Tetapi memang ya istilahnya gini, harus sama-sama saling menyesuaikan. Cuma memang kalau di cooling system karena indirect, jadi bisalah dia yang di-adjust lumayan banyak daripada kita mengadjust pinnya. Karena kan kalau pin secara direct, secara langsung bersentuhan dengan produknya. Sehingga performance-nya pun akan terlihat jelas banget gitu. Paham kan? Iya Mas. Paham Mas. Sorry, berarti area yang terdapat pinnya itu di luar atau di dalam? Kalau di luar berarti mesti ditukar nih posisinya. Ini yang di core semua berarti secara visual itu nanti di luar apa di dalam? Kalau yang pasangan sebentar Mas. Di dalam sih Mas. Dalam Mas. Dalam. Yang di dalam yang mana? Ini di dalam. Ini di dalam. Semuanya Mas, yang bener. Yang part bener Mas. Coba pasang produkmu ke situ. Biar jelas. Bentar, Mas. Enggak, maksudnya kalau sampai ketuker mumpung masih di awal mesti dituker. Ya, Mas. Coba di zoom. Itu bukannya yang di bawah, itu yang di core itu bagian terluar ya? Yang di core itu kalau enggak Mas, udah bener Mas. Benar. Benar. Ya kalau benar udah aman berarti. Cuma kalau sampai kebalik, nah itu alamat kamu nanti. Iya Mas, ngebekas ejector pin semua. Iya. Ya wis, selama itu memang benar, at least nggak ada masalah buat saya. Ya wis, aman. Berarti yang pasti dipertimbangkan tadi bagian dari pinnya, kalau bisa ya sebisa mungkin karena sudah ditentukan di situ berarti tetap pin. Tetapi memang untuk area coolingnya nanti yang sedikit dikalahkan, Yon. Siap Mas. Mungkin dari
yang lain kelompok saya ada yang mau ditanyakan mungkin Mas? Silahkan. Cukup mungkin Mas Yon Cukup. dan Mas Oke. Eko. Ya. Eh, Oke, yuk Rada dikebut nih kelompok ya terakhir. Mas. Iya, Mas. Kalau memang sudah cukup, saya kembalikan ke Bon, tutup Bon. Ya, mungkin akan saya tutup ya, Mas Yono. Bon. Siap. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya, kelompok kami memohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ya Mas. Langsung. Monggo. Cek, share screen, cek. Izin share screen Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Eko yang sudah menyempatkan waktunya dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya juga. Ya, di sini progres dari Brobo Mold Constant. Jadi untuk mode base semuanya sudah, tapi ada beberapa standar part yang masih belum. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan Sorry, ini oleh nama saudara timnya apa Jaka. ya? Brobo Mold Stand Mobile, Brobo. Mas. Brobo. Oke. Untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh saudara Jaka Herdianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan saudara Didik. Ya, di sini saya cuma ingin memperjelas apa aja yang kurang dari standar part. Kita kurang hanya di spring, kemudian pada di bolt itu atau baut, ada baut L untuk dari top plate ke mengikat cavity, kemudian dari bottom plate mengikat ke core, ada juga untuk plat ejector. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan ke teman-teman lagi. Terima kasih. Mungkin bisa diperlihatkan bagian dalamnya, Cak. Untuk bagian insert akan dijelaskan oleh saudara Soleh Asuri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, untuk bagian dari insert ini kita membuat bentukan seperti gambar tersebut. Oke. Karena kita menyesuaikan dari bentukan dari pin-pin yang lain. Soalnya kalau kita dibikin full itu nanti pasti akan terjadi tabrakan. Nah, untuk di bagian tabrakannya di area mana, Leh? Di area sini, Mas. Coba Bagian samping sini, Mas. di zoom in. Nah, di bagian itu, Mas, di bagian pojok itu, Mas. Kemudian kita mengantisipasinya itu dengan cara kita membuat bentukan chamfer pada bagian tersebut, Mas. Chamfernya dibuat beda atau gimana? Sama, Mas. Pokoknya dari keempat sisi itu sama semua, Mas. Nah, terus pokayoke-nya gimana? Maaf Mas, beda Mas. Kalau yang di sini itu 45, di sini 50 Mas. Jadi kayak diagonal gitu, di sini 50, 45 gitu Mas. Untuk chamber yang panjang ini ya Mas. Kalau yang ini untuk masukin ke base cavity-nya. Tapi tetap ada perbedaan kan di area itu kan. Jadi pas kondisi misalnya salah pasang, jadi nggak bisa terpasang gitu. Misalnya kebalik, jadi nggak bisa masuk gitu.
Iya mas, nggak bisa mas. Ini Oke. juga di Iya, ya. bautnya kita jarakin. Itu baut semua atau ada pinnya? Untuk sementara ini baru baut sih mas. Kita Oh, belum kalau diskusi bisa lagi. dikasih kombinasi pin. Silang gitu ya mas. Iya, betul. Baik mas. Mungkin bisa di hide bagian insert cavity-nya Jack, biar kelihatan bagian insert core-nya Jack. Nah, ini adalah bentukan dari layout produk kami, yaitu di mana kita dari produk kami itu dari sekali injek itu kita mendapatkan dua pasang produk. Oh, bisa 2 pasang ini. Bisa mas. Wis, mantap. Ya. Ya, kita juga kemarin mempertimbangkan dari keseimbangan produknya itu sendiri mas. Coba diliatin lurus dari atas kayak apa sih? Nabraknya di mana? Saya penasaran kenapa kok kalian seberani ini gitu buat konsep insertnya kayak gini gitu. Apakah dari atas coba? Nggak ada yang salah sih, cuma unik aja. Kalau unik itu bikin saya penasaran jadinya. Area mana yang nggak memungkinkan lah? Kalau misalnya dibuat kotak misalnya. Yang nggak memungkinkan itu dari sini mas, di pojokan pas insertnya itu mas. Karena kan ada retainernya mas. Oke, ada retainer pin. Ya. Iya, mas, Oke, situ, mas. oke. Ya. Tapi kalau dimaksimalkan gitu, ini jarak terdekatnya berapa antara retainer dengan insert? Cak diukur langsung di situ. Cak, coba cak. Nah itu, berapa tuh? 22 dikurangi diameternya, dikurangi radius berarti kan? Maksudku kalau memang misalnya pakai insert kok nyusahin, mending nggak usah pakai insert. Jadi kayak kelompoknya si Bona tadi. Karena kalaupun pakai insert nih lumayan gede loh insertnya kan. Jadi kayak menurutku malah jadi boros gitu. Kalau misalnya memang celahnya sedikit banget, ini kan berarti udah hampir lebih dari 70% area core-nya itu kepake buat insert gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya memang susah untuk dibuat insert, lebih baik langsung dipasangkan aja di core-nya atau di cavity-nya gitu, tanpa insert intinya gitu. Baik mas, mungkin nanti bakal diubah lagi mas. Ya, kalau menurut Dicoba. pendapat kelompok kalian gimana? Ya mas, kalau dari pendapat kami sih sepertinya memang memungkinkan untuk tidak memakai insert mas. Soalnya kan pertimbangan dari layoutnya yang terlampau lebar ya mas, jadi sangat memakan tempat dari ejector plate itu sendiri mas. Seperti itu sih mas. Mungkin dari teman-teman yang lain Oke. yang ingin menanggapi. Kalau dari saya sih itu mas, kenapa kita milih insert lebih ke machiningnya mas, karena ngangkat core-nya itu kan berat gitu mas, jadi biar lebih enak pas machining kita milih pakai insert gitu mas. Tapi memang ini sih tanpa insert sebenarnya bisa juga mas. Ya kalau saranku sih malah kalau misalnya kayak gitu caranya mending nggak usah pakai insert. Siap mas, mungkin dari kelompok kami nanti akan mendiskusikan hal tersebut lebih lanjut mas. Boleh.
Mungkin dari kelompok kami baru segitu Mas progresnya Mas. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas Eko Mas. Belum sih. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasi dari kelompok kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.